Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Terini. Kali ini kita akan membahas soal PAT Matematika kelas 7 semester 2 Kurikulum Merdeka. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut benar kecuali kita harus tahu apa yang dimaksud dengan garis berpotongan, garis sejajar, dan garis bersilangan. Kita lihat option A, garis AB dan BF berpotongan di titik B. Option tersebut betul ya. Kemudian option B, garis yang bersilangan pada balok adalah AB dan DH. Jadi garis AB tidak berpotongan ataupun tidak sejajar dengan DH. Artinya garis AB dan DH bersilangan. Jadi option B betul. Option C, garis AE sejajar dengan DH, betul. Option D, garis yang saling berpotongan adalah AB dan EF. Yang D salah ya, harusnya AB dan EF itu adalah saling sejajar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 2, nilai X adalah, untuk menghitung soal tersebut, kita harus tahu dulu hubungan antar sudut pada dua garis. Kalau kita lihat 60 derajat dengan 2X min 20, hubungannya adalah sudut dalam sepihak. Karena itu jumlahnya harus 180 derajat. Nah, 2X sama dengan, angkanya kita kumpulkan 180, positif 60 pindah ruas jadi negatif 60, negatif 20 pindah ruas jadi positif 20. Maka 2X sama dengan 140, X-nya adalah 140 dibagi 2, sama dengan 70 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 3, besar pelurus sudut COB adalah, kalau kita lihat, sudut COB berpelurus dengan sudut AOB, sehingga sudut COB ditambah sudut AOB jumlahnya harus 180 derajat. Maka 3X ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 180. Kita kumpulkan yang satu suku, 3X ditambah 2X sama dengan 5X. Kemudian angka kita kumpulkan 180, negatif 5 jika pindah ruas jadi positif 5. Maka 5X sama dengan 185. X-nya 185 dibagi 5 sama dengan 37 derajat. Nah, sudut pelurus dari COB adalah sudut AOB. Jadi yang kita hitung adalah besar sudut AOB. AOB rumusnya adalah 2X min 5. Maka X-nya kita ganti dengan angka 37. 2 dikali 37 dikurangi 5. Hasilnya adalah 69 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Besar sudut ABD adalah, kita lihat bahwa besar sudut ABD berpenyiku dengan sudut CBD, sehingga sudut ABD ditambah sudut CBD itu harus 90 derajat. Jadi 2X ditambah 12 ditambah X ditambah 33 sama dengan 90. 2X ditambah X berarti 3X ya. Kemudian angka dengan angka kita kumpulkan. 90 dikurang 12 dikurang 33. Jadi kalau pindah ruas maka tandanya akan berubah ya. 2X tambah X 3X sama dengan 45. Maka X-nya adalah 45 dibagi 3 sama dengan 15 derajat. Besar sudut ABD, kita masukkan rumusnya tadi adalah 2X plus 12. Jadi X-nya kita ganti dengan 15. Jadi 2 dikali 15 ditambah 12. Sama dengan 42. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 5. Urutan yang benar dalam melukis garis bagi sudut Z adalah, nah kalau kita lihat jawaban yang benar dari gambar tersebut, yang pertama adalah nomor 4, kemudian 2, 1, dan terakhir 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat persegi adalah, nah kita lihat persegi itu semua sisinya sama panjang, semua sudutnya siku-siku, dan diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 7, sebuah tempat pensil memiliki jari-jari 7 cm, tinggi 10 cm. Berapa luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat tempat pensil tersebut? Nah, kalau kita lihat bentuknya adalah tabung ya, tabung tanpa tutup.
Nah, diketahui jari-jari 7 cm, maka V-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Kemudian tinggi tabungnya 10 cm. Nah, luas permukaan tabung tanpa tutup rumusnya adalah V kali R dikali R ditambah 2T. Kita tinggal masukkan angkanya ke dalam rumus, maka luasnya sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 dikali 10. Sama dengan 22/7 kali 7 dikali 27, maka luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat tempat pensil adalah 594 cm persegi. Soal nomor 8, volume kerucut berikut adalah diketahui jari-jari alasnya 7 cm, maka V-nya kita pakai 22/7, kemudian tinggi kerucut 24 cm. Rumus volume kerucut adalah 1/3 kali V kali R kuadrat dikali T. Kita masukin angkanya, berarti volumenya adalah 1/3 kali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24, hasilnya adalah 1232 cm kubik. Soal nomor 9, hitunglah luas permukaan prisma segitiga berikut. Diketahui tinggi prisma adalah 7 cm, alas segitiga siku-siku 3 cm, tingginya 4 cm. Nah, berarti kita harus cari dulu sisi miring alasnya ya. Kita bisa hitung dengan rumus Pitagoras. Berarti mencari sisi miringnya adalah akar 3 kuadrat ditambah akar 4 kuadrat, hasilnya akar 25. Maka sisi miringnya adalah 5 cm. Kemudian rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi prisma. Maka 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 ditambah kelilingnya kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5 dikali 7. Maka hasilnya adalah 96 cm persegi. Soal nomor 10. Adam telah mengikuti 3 kali ulangan matematika dengan nilai 70, 68, dan 80. Jika nilai KKM rata-rata 73, berapa nilai minimal ulangan Adam yang keempat yang harus diperoleh agar dinyatakan lulus tuntas? Nah, berarti kita harus cari rata-rata ya. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Berarti 70 ditambah 68 ditambah 80 ditambah nilai ulangan keempat, atau kita misalkan A saja ya, dibagi 4, itu jumlahnya harus 73. Kita jumlahkan 70 tambah 68 tambah 80 itu 218 ditambah A. Nah, kita pindahkan angka 4 ke atas, berarti harus dikali ya, 73 dikali 4. Maka 218 ditambah A sama dengan 292. Maka A-nya adalah 292 dikurangi 218 sama dengan 74. Jadi nilai ulangan Adam yang keempat minimal 74. Soal nomor 11, data berikut merupakan nilai ulangan matematika yang diperoleh oleh siswa SD Maju Jaya. Modus nilai ulangan tersebut adalah nilai yang sering muncul. Kalau kita lihat dalam tabel, nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 80, maka modusnya adalah 80. Soal nomor 12, median dari data tersebut adalah, nah, median itu nilai tengah ya. Untuk mencari nilai tengah, kita harus urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, setelah kita urutkan, kemudian kita coret-coret depan belakang, sehingga kita menemukan angka tengahnya ya. Karena angka tengahnya ada 2, maka untuk mencari median, kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Jadi mediannya adalah 46 ditambah 53 dibagi 2, hasilnya adalah 49,5. Soal nomor 13. Diagram di samping menggambarkan 3 mata pelajaran yang digemari siswa kelas 7 SMP Cendikia. Jika banyak siswa yang gemar IPA 10 orang, maka siswa yang gemar matematika adalah, diketahui siswa yang gemar IPA 10 orang, yang ditanyakan adalah siswa yang gemar matematika. Pertama kita cari terlebih dahulu persentase matematika. Caranya adalah 100% dikurangi 40%, dikurangi 25%, sama dengan 35%. Maka yang siswa yang gemar matematika, kita bisa hitung berarti matematika per IPA kali 10.
sama dengan 35% per 25% dikali 10. Jadi yang gemar matematika ada 14 orang.